sebuah karya yang menjadi custom milik saya gitu, dan akhirnya saya terapkan ke kelompok gitu. Yang mudah-mudahan eksplorasinya tetap basicnya adalah kekayaan alat musik tradisional gitu. Di tempat kami itu mereka menganggap sebuah museum ya, museum alat musik tradisional gitu. Karena teman-teman di Malang sendiri mungkin mereka lebih kepada koleksi dan karya-karya piringan hitam dan sebagainya gitu. Iya. Tapi di tempat saya itu lebih kepada instrumentasinya gitu. Setelah berdiri menjadi sebuah Magenta itu 96 ya, 96. Pertama kali karya itu sudah dibuat beberapa karya, ada 7 karya waktu itu, yang kemudian salah satunya menjadi karya trilogi sampai hari ini. Musik adalah sebuah, ya tadi ilmu pengetahuan, kemudian dia bagian dari seni pertunjukan, gitu, dimana saling, ya itu musik itu kan jembatan interaksi sosial ya, yang dimana kita saling menyentuh melalui karya, melalui sentuhan sikap, respon, tanggung jawab, loyalitas dan sebagainya. Selamat malam pemirsa cumi.com. Kali ini kita akan bicara tentang sekitar. Jadi kita akan berbicara mengenai seputar, yang benar seputar dunia musik. Di mana kita sudah berada di hadapan saya, Bang Uyung. Nanti nama lengkapnya Bang Uyung akan ceritakan, tapi Bang Uyung ini adalah seorang ahli di bidang musik, sekaligus teori musik Bang ya. Jadi ada 2, ahli teori musik dan praktisi juga di bidang musik. Nama lengkapnya nanti Bang Uyung akan cerita latar belakangnya. Sekalian memperkenalkan bagaimana seorang Bang Uyung ini ya, ini selama masa karirnya di dunia musik. Jadi full di musik aja Bang Uyung ya. Bang Uyung silakan, mungkin Bang Uyung asli mana, kemudian nama lengkapnya. Karena kita juga baru tahu namanya Bang Uyung aja. Kalau lengkapnya nanti kita mendengar langsung dari Bang Uyung. Bang Uyung, silakan Bang Uyung. Baik, selamat malam teman-teman pemirsa semuanya. Selamat malam Bang Deo. Ya, terima kasih saya udah ada di sini. Nama lengkap sih Henry Surya Panguji ya. Henry Surya Panguji. Nah, kebetulan teman-teman lebih senang dengan memanggil saya Uyung gitu ya. Karena mungkin lebih lucu kali Bang. Kemudian saya berlatar belakang arsitek sebenarnya Bang. Oh Bang Uyung arsitek ya? Iya. Bang Henry ini arsitek ya? Arsitek. Dari mana Bang? Dari salah satu kampus di Jakarta. Iya. Nah, kemudian latar belakang lain lagi, saya dibesarkan di keluarga komponis ya. Kalau Isbandi pernah dengar? Ya, pernah dengar. Pada Iskandar yang dulu memimpin orkes Telerama. Itu beliau adalah salah satu komposer besar Indonesia. Kemudian juga ditambah lagi dengan saya pindah-pindah ke daerah nih Bang. Saya mulai tinggal di Aceh, Medan, Padang, Kalimantan dan sebagainya. Jadi saya sudah mulai dekat tuh dengan namanya Indonesian Heritage ya. Jadi culture kita, baik itu keseniannya. Dan beranjak seusia saya sekarang ini, ya sudah kadung menjadi profesi akhirnya. Ya, musik ya. Profesi. Bang Uyung lahir di mana Bang Uyung? Lahir di Jakarta. Tapi aslinya dari mana sukunya Bang Uyung? Jawa Barat, dari Banten. Dari Banten Menes, ya? gitu. Banten ya. Dari Menes ya? Menes. Lahir tahun berapa itu Bang Uyung? Tahun 71. Oh iya. 71. Bulan? Januari. 19 Januari 71. 19 Januari 71 ya. Diingat tuh Bang kalau ngirim kado. Ya itu bintangnya itu Aquarius ya Bang ya? Capricorn. Oh si Capricorn ya? Capricorn. Oh ya, dekat-dekat ke Aquarius ya Bang ya? Capricorn nih bintangnya Bang Uyung nih. Dan kemudian melanglang buana ya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal waktu lahir di mana Bang? Lahir di Jakarta. Di Jakarta kemudian, ke Cirebon. Ya. Lalu SD, SMP. Iya, SD itu di Aceh Tengah dulu. Oh Aceh Tengah. Takengon tempatnya. Takengon ya. Takengon, kemudian pindah ke Padang, kemudian Sumatera Barat, ke Medan, Sumatera Utara itu ya. Lalu ke Kalimantan dan balik ke Jakarta lagi. Balik lagi ke Jakarta. Jadi wilayah Indonesia bagian barat sudah ya, mudah-mudian dijelajahi sudah ya. dijelajahi. Sudah ke Kalimantan, Bang?
Sudah. Ke Sulawesi Belum sih. belum. Sulawesi belum sama sekali Belum. malah ya. Tapi Bali sudah ya, Bali. Ya kalau sekedar kunjungan sih Kunjungan sudah. ya. Tapi untuk menetap itu belum. Papua juga belum ya. Belum. Jadi Sulawesi sama Papua yang belum dijelajahi. Ya. Kunjungan juga belum, Bang. Kunjungan belum juga. Jadi Abang memang wilayah Indonesia bagian barat ya. Bagian barat. Begitu. Dan Abang ini kan kemudian mendalami musik ya. Hmm. Sejak kapan itu, Bang, mendalami musik, Bang? Sejak tahun 80 itu. Saya SMP kali ya. SMP Iya, Bang. sudah akrab, sudah 80-an itu SD, Bang. Saya 84, ya SD. SD. Berarti sudah aktif di kegiatan sekolah di SD sudah suka musik. Sudah. SD di mana itu, Bang Uyung? Di Tebing Tinggi. Oh, di Padang ya. Enggak, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, Oh, Sumatera Utara ya, Sumatera Tebing Tinggi ya. Mm-mm. Kalau Padang kan Bukit Tinggi itu. Bukit Tinggi. Kalau ini Tebing Tinggi ya, Tebing Sumatera Tinggi. Utara ya. Gimana tuh ceritanya, Bang? Jadi waktu itu dia dipercaya aja sama teman-teman SD itu karena saya juga belajar gitar waktu itu. Kemudian ada perpisahan sekolah, saya latih teman-teman, saya bikin vokal grup, dan kemudian kita pentas di acara perpisahan sekolah itu ya. Dan waktu itu cukup berkesan ya karena teman-teman di SD waktu itu sudah bisa mempresentasikan karyanya gitu lewat sebuah pertunjukan perpisahan waktu itu. Ya. Gitu. Itu musik apa itu yang itu musik pop sih, musik pop. Musik pop ya, Lagu-lagu masih nasional. pokoknya Abang sudah di dunia musik tuh pas musik pop pertama itu ya, Iya, yang Abang nyanyikan. menyentuh dan Kita langsung reflect ke ini, Bang ya, ke sekarang ini, Bang. Iya. Abang ini sekarang ini apa kegiatannya, Bang? Kegiatannya masih seputar musik ya, tentunya meng-create sebuah komunitas, kemudian juga membuat beberapa scoring film, kemudian pertunjukan-pertunjukan, dan tentunya album untuk Mahagenta sendiri, kelompok saya gitu. Abang punya kelompok musik namanya Mahagenta. Mahagenta ya. Ini dimunculkan di mana, Bang, pertama kali, Bang? Dulu di Tenda Semanggi itu kalau ingat ya. Setelah tahun berapa itu, Bang? 98 ya. Oh, 98 sudah ada 98, ya. Tenda Semanggi. Sudah kita presentasiin pentas lah gitu. Ya. Tapi kita sudah mulai proses dari tahun 95, mulainya di Kemanggisan waktu Jakarta Barat. Mahagenta ya. Grup ya. Grup band, komunitas, ataukah vokal grup? Saya sebutnya sebagai sebuah komunitas kali komunitas ya. Mahagenta. Karena dia kontennya jauh lebih besar dari sekedar kelompok atau apalagi dari sekedar band ya, karena elemen-elemennya banyak tuh, baik latar belakang musisi yang terlibat, kemudian piece instrumennya juga sangat beragam gitu, lebih ke world music sih sebenarnya. Ya, jadi kalau dibilang musisi yang terlibat atau jumlah musisi yang bergabung dalam Mahagenta ini banyak kelihatannya, Bang. Banyak. Udah berapa kira-kira banyak itu? Sekarang ini yang aktif ada 40-an. 40 personil ya? 40 personil yang akan terlibat di konser besok ini 15 November. Oh, ini ada agenda konser musik di tanggal 15 November nanti? 2025 ini. 2025. Jam berapa itu, Bang? Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam ya. Kita mungkin masih bisa ikut nonton. Gitu kan? Karena jam-jam agak siangan kita ada kondangan. Gitu ya. Jadi kita lupa ada acara kondangan juga. Jadi ini musik yang akan ditampil ini, tapi ini yang paling mutakhir ini kan. Yang paling mutakhir ini acaranya di 15 November ini kan. Iya. Sebelumnya ada berapa banyak agenda-agenda musik yang sudah Abang buat di tahun ini, tahun kemarin? Beberapa pertunjukan ya, terutama bikin karya itu untuk beberapa teman-teman di luar negeri gitu, untuk scoring film, kemudian juga untuk mereka yang untuk studi, karena di tempat kita juga ada namanya program resident artist, Bang. Resident artist itu di mana teman-teman luar negeri itu tidak lagi mencari gunung, pantai atau laut gitu. Mereka cari tempat yang seperti Padepokan Mahagenta, kemudian mereka workshop, coaching klinik, pertunjukan, belajar karawitan, sampai pementasannya kita siapin gitu, teman-teman dari luar negeri. Jadi Abang yang manajemen ini ya? Yang kita create semuanya. Jadi berarti Mahagenta ini nggak cuma komunitas biasa di musik, tapi mungkin gabungan dari proses ya penciptaan karya musik juga kan? Iya. Dari pengumpulan, kemudian melakukan sintesis ya, data-data musik juga, kemudian siapa musisinya yang akan bergabung, yang kemudian sampai terjadinya hasil karya dan dipentaskan gitu, Bang ya.
Betul. Jadi tahap dari preoperasi musik sampai menjadi karya musik yang kemudian dipentaskan gitu Bang. Iya. Nah ini kan tadi saya dengar ada Abang ada yang tradisional juga ada kan, kemudian yang karawitan juga ada kan tradisional tuh Bang ya. Iya. Yang modern juga mungkin ada Bang itu kayak Iya. blues atau yang udah rock and roll atau rock itu ada nggak juga Bang itu? Iya, ada hanya sebagai sebuah catatan ilmu pengetahuan kita untuk meng-create sesuatu yang baru. Karena konsep kita adalah tuh pengkinian karya-karya aransemen yang basicnya lebih kepada akar yang sudah ada, baik itu klasik, pop, jazz dan sebagainya gitu. Jadi musik yang sudah punya akar-akar sendiri ini kan, core-core-nya itu kan Abang kembangin gitu ya. Betul. Termasuk yang tradisional. Pengalaman Abang ini sebagai musisi ya dan sebagai pencipta musik sebenarnya itu kan, arranger musik juga kan Bang ya. Iya. Gitu. Jadi dan itu dimulai kita kembali lagi ke waktu Abang SD mulai dengan musik pop ya. Iya. Itu di mana itu Bang Abang tampil itu? Waktu saya agak lupa ya pertama kali itu karena saya masih belum cukup dewasa lah gitu ya. Saya kira saya waktu tinggal di Padang gitu ya. Di Padang itu saya diminta untuk membuat sebuah drama musikal untuk teman-teman di SMP. Kemudian saya buat sebuah play yang durasinya kurang lebih 30 menit. Kemudian saya menganggap itu sebuah karya saya pertama yang basicnya adalah kepada eksplorasi. Jadi berdasarkan konten yang ada di sekeliling kita, kemudian dari beberapa yang menjadi referensi, kemudian kita rajut ya, kita jahit dan kemudian kita pentasin. Itu mungkin tahun 84 kali ya. Ya, 84, 85 itu Abang kelas 1 SMP kelihatannya. Kalau dari jenjang umur ya. Gitu. Jadi SMP dan itu ada di daerah di Padang dulu. Padang ya. Sumatera Barat. Bukit Tinggi ya. Di Kota Padang ya. Kota Padang ya. Jadi Abang sudah kemudian menjadi arranger ya pada waktu itu ya. Iya. Iya kan, arranger dari belum cilik lah. Masih muda tapi masih SMP udah kemudian bisa membuat suatu pertunjukan musikal. Pertunjukan musik yang kreatif ya, musikal ya. Tapi itu pop ya Bang ya. Nah selanjutnya kan itu pengalaman pertama. Tapi Abang sudah bisa bermain alat musik pada waktu itu Bang? Ya sudah. Ada beberapa alat konvensional yang sudah saya bisa main waktu itu, gitar, piano dan bass ya. Kemudian alat tradisionalnya ada talempong tuh yang dari Sumatera Barat. Ya. Gitar akustik. Gitar klasik, gitar elektrik bisa juga. Bisa. Piano sedikit. Ada piano di rumah Bang? Waktu ada. Itu? Sudah ada? Waktu itu ada piano upright. Upright bukan grand. Jadi Abang belajarlah tuts piano kan. Gitar sudah, piano sudah, bass? Iya juga, bass akhirnya mayor saya sekarang majornya megang bass. Megang bass ya. Main di alat musik bass ya. Iya. Drum? Drum enggak. Tapi Abang tahu ya kalau main drum sekedar ya? Sekedar mainin gitu. Abang kanan apa kidal Bang? Normal sih. Normal ya kanan ya pada umumnya ya. Begitu. Tapi piano bisa, keyboard juga bisa. Itu yang musik-musik, alat musik yang kontemporer, modern lah itu kan. Yang tradisional apa alat musik yang bisa Bang? Ada, saya main sitar India juga. Sitar India. Tahun itu sudah, tahun 80? Belum ya. Kalau tahun yang itu Abang waktu saya main serunai ya waktu itu. Serunai kemudian sama talempong. Talempong itu alat kuningan dari Sumatera Barat juga. Gitu. Jadi serunai itu alat musik. Alat tiup dari Padang. Dari Padang. Serunai Padang itu ya. Alat musik pentatonik. Iya, pentatonik. Ya. Akan ada diatonik, ada pentatonik ini Bang. Kalau yang modern kan diatonik ya Bang ya. Iya, ada diatonik, ada kromatik lah. Jadi Abang sudah main serunai ya. Lagu-lagunya tentu lagu-lagu irama nuansa Sumatera Barat ya Bang ya. Iya, serunai, kan? Basic eksplorasinya waktu itu karena untuk karya musikal jadi tentunya Sumatera Barat berangkatnya itu. Iya, Sumatera Barat ya kan. Serunai, terus apa lagi Bang? Talempong itu tadi. Talempong. Itu alat musik pukul. Pukul dari logam kuningan gitu ya. Tradisional juga. Dari mana itu Bang? Sama Sumatera Barat juga. Serunai, talempong, terus itu yang saya bisa waktu itu gitu. Serunai 2 itu aja ya. Iya. SMP sudah bisa SMP. Itu ya Bang ya. Kemudian ini kita masuk ke bagaimana Abang kemudian mendalami musik ya. Kan dari alat musik yang modern sama tradisional itu Abang mungkin dapat taste ya ilmu seni. Boleh dibilang kemudian menjadi seniman ya. Jadi ilmu seni tadi dapat. Itu secara otodidak apa secara Abang belajar pedagogik
Secara umum? ini sih otodidak sih ya, karena saya Mm-mm. tidak menempuh akademisi, bukan akademisi gitu. Iya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman dan lebih kepada eksperimen itu, Mm-mm. kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mm. sebuah karya yang menjadi custom milik saya Mm-mm. gitu, dan akhirnya saya terapkan ke kelompok gitu. Mm. Yang mudah-mudahan eksplorasinya tetap basicnya adalah kekayaan alat musik tradisional gitu. Ya, jadi mulai secara kumulatif dari pengalaman hidup sama usia juga bertambah, Abang mendalami musik ya. Walaupun ada sekolah reguler, tapi Abang mendalami musik ya. Iya. Bang Uyung mendalami musik itu. Itu tetap di Kota Padang atau pindah-pindah Bang kemudian Abang? Kemudian saya pindah ke Medan ya. Ya. Dari Padang pindah ke Medan. Di situ proses musikalitas saya tidak banyak berkembang gitu karena waktu itu Itu SMP SMA itu Bang? Iya, SMP SMA. Mm-mm. Karena tidak banyaknya kegiatan waktu itu, kemudian juga karena sibuknya saya pindah untuk beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, jadinya agak tersita waktunya untuk mengeksplorasi musiknya itu sendiri. Jadi musik-musik wilayah Padang banyak Abang eksplorasi Ada pada saat itu beberapa. mana? Kemudian ini kan Abang membuka komunitas tadi yang disebut Mahagenta. Mahagenta ya. Mahagenta ini kemudian kita langsung masuk ke wilayah sekarang nih Bang. Kapan itu didirikan Mahagenta itu Bang? Tahun 96 sih. 96 di ya. Kemanggisan, Jakarta Barat. 96 itu berarti zaman sebelum reformasi ya Bang ya. Iya. Reformasi Abang mendirikan Mahagenta di Kemanggisan itu. Kemanggisan, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Itu kalian musik Abang sudah apa aja tuh alat musiknya Bang? Udah variannya sudah mulai banyak tuh ya. Dari Jawa Barat, kemudian ada dari Papua juga, sudah ada dari Rote. Ya, sudah mulai dominan musik-musik tradisional Indonesia ya. Semakin kental dan semakin menemukan jati diri kali ya. Ya, tahun 96 itu umur Abang itu kelihatannya udah masuk 20-an ke atas ya Bang ya. Ya. Gitu ya, udah mulai dapat banyak alat pendalaman materi alat musik ya, yang tradisional. Yang dominan sekarang tuh Bang ya. Apa aja Bang kalau tahu di wilayah Indonesia kan banyak alat musik tradisional tuh Bang? Ya, hampir semua ya di wilayah dari Sabang sampai Merauke itu saya gunakan selalu untuk beberapa karya aransemen gitu. Ya. Ya, mulai dari Aceh, Medan, Jawa Barat sampai Kalimantan, Sape itu alat petiknya. Kemudian Rote tadi yang saya bilang sampai Papua itu ada Tifa gitu. Ya. Yang cukup banyak itu ya. Alat-alat musik itu kemudian Abang pelajari dan bisa dimainkan oleh Abang ya. Ada alat musik yang lengkap di tempat komunitas Abang itu sekarang? Ya, saya kira beberapa teman sih mengklaim ya bahwa di tempat kami itu mereka menganggap sebuah museum ya, museum alat musik tradisional gitu. Karena teman-teman di Malang sendiri mungkin mereka lebih kepada koleksi dan karya-karya piringan hitam dan sebagainya gitu. Tapi di tempat saya itu lebih kepada instrumentasinya gitu. Semuanya alat tiup, alat petik, alat gesek dan sebagainya. Dan itu semua asli Indonesia? Iya, enggak. Dari beberapa negara bahkan. Beberapa negara juga ada? Nepal, dari India, dari Jepang, dari Tibet gitu semuanya. Dan itu berkumpul di tempat Abang semua alat musik itu ya, yang bermacam-macam tadi kan. Di mana tempatnya Bang? Di daerahnya itu Citayam ya sebenarnya. Citayam, Jawa Barat ya. Perbatasan Depok dan Jawa Barat itu. Kalau pemirsa tahu itu daerah Pengasinan ya kayaknya. Pengasinan ya, Pengasinan Citayam ya. Iya, Pengasinan. Kalau kita naik kereta dari Cikini, Gondang Dia itu Citayam turun. Nanti ada tim kita yang jemput kalau pemirsa mau main ke rumah. Cikini ke Gondang Dia, turunnya di Citayam. Jadi pusatnya Mahagenta itu ada di Citayam. Dan itu mulai tahun berapa itu Bang? Di Citayam mulai 2012. Kemudian tadi di Selipi Kemanggisan dari 96. 96 ya di Selipi, baru pindah ke Citayam. Itu berupa studio apa berupa padepokan Bang? Saya kira padepokan tepatnya ya. Bahkan beberapa teman juga meminta saya untuk menjadikan itu sebuah portal gitu, world music, di mana teman-teman bisa sharing, bisa berkarya gitu ya. Bahkan dari yang luar negeri sih gitu. Padepokan ya, di Citayam Pengasinan ya. Berapa luasnya itu Bang? 1.500. 1.500 meter persegi ya, berarti luas juga ya. Padepokan, dan itu isinya semua alat-alat musik tradisional, hampir semua. Iya, hampir semua. Koleksi itu Bang? Enggak koleksi yang kita pakai sehari-hari. Dipakai sampai sekarang itu? Kita kan bukan kolektor ya.
Ya, bukan kolektor. Jadi memang bukan. dipakai lah Dipakai, sampai sekarang. bukan Berarti seperti ada yang pejabat yang mengkoleksi alat gitu, enggak. ya, Kita pakai gitu. dipakai untuk bermusik ya, Ya. menciptakan karya musik. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu komunitas Magenta ini dan Abang adalah pimpinannya kan? Iya, benar. Itu pertama kali menciptakan karya musik yang kolegial tadi dengan komunitasnya, itu kapan Bang? Setelah berdiri menjadi sebuah Magenta itu 96 ya. 96. Pertama kali karya itu sudah dibuat beberapa karya, ada 7 karya waktu itu, yang kemudian salah satunya menjadi karya trilogi sampai hari ini gitu. Sudah 7 karya. Dari tahun 96 sampai sekarang sudah hampir 100 karya. Dari 96 sampai 2025 ini ada 100 karya musik yang kemudian hasil dari ciptaan selama proses itu. Dan Abang adalah pimpinannya secara kolegial. Musisinya sampai tadi Abang bilang ada 40 personil ya? Ya, yang aktif saat ini, yang konser besok tuh berikut sama beberapa penari, teman-teman ada 100-an orang. 100-an orang ya? Abang yang kemudian memimpin ini? Ya, menderek. Bang, ini paguyuban atau komunitas atau kemudian jadi yayasan Bang, secara badan hukum Bang? Kalau badan hukumnya ada, legalitasnya kita punya, tapi untuk bentuknya sendiri kita lebih kepada kekeluargaan sih, paguyuban itu. Perkumpulan jadinya ya? Jadi perkumpulan apa namanya? Perkumpulan Mahagenta ya? Gitu kan? Kalau di legalnya perkumpulan. Ya. Jadi bukan yayasan ya Bang ya, tapi perkumpulan ya. Tapi ini paguyuban sebenarnya nih kan? Dan itu pada umumnya musisi-musisi yang sudah kaliber usia Abang atau ada musisi muda Bang? Saat ini masih gabungan ya, artinya setengahnya itu ada beberapa musisi yang jam terbangnya sudah cukup baik, kemudian ada beberapa teman-teman muda yang kembali bergabung kita gitu. Nah ini kan Bang Uyung ini kan tadi nama lengkapnya Bang? Henry Surya Panguji. Henry Surya Panguji, ya kan? Ini juga ada beberapa musisi yang di sekitar Abang ini kan? Kalau kita boleh tahu siapa aja Bang yang seumur Abang Bang? Musisi-musisi ini Bang? Yang kalau untuk di genre saya, ya tadi agak sedikit atas saya, ada Pak Oto Sidarta, kemudian ada Lawe Samagaha, kemudian ada Taufik Adam, ada Frankie Raden gitu. Dan ada siapa ya, Yuyun Arfah ya untuk vokalisnya gitu. Memang teman-teman ini namanya tidak se-familiar seperti teman-teman band lainnya gitu. Ya, tapi mereka emang profesional di bidang musik lah ya. Ya, bahkan mereka ini. Ya lebih banyak mengharumkan nama Indonesia di beberapa negara di luar. Ya, mereka banyak tampil secara kolegial di luar negeri ya. Karya-karya musik Indonesia, baik yang tradisional maupun yang kontemporer Indonesia. Abang kalau boleh tahu di Indonesia sendiri sudah membuat berapa pementasan Bang? Selama dari 96 sampai sekarang ini? Saya mencatat hampir 700 panggung yang sudah kita naik. 700 panggung? 700 panggung. Di wilayah Indonesia semua tersebar itu ya? Indonesia. Boleh tahu di mana aja Bang yang Abang pernah alami dari 700 panggung ini? Ya kembali tadi itu ya Aceh, Medan, Padang, Jawa, Kalimantan belum, Bali, ya Jogja dan sekitarnya di Pulau Jawa. Ya. Jadi seputar Indonesia bagian barat ya Bang ya? Ya. Beberapa kali di luar negeri lah. Nah, tapi ini karya musiknya macam-macam ini kan? Iya. Genrenya apa aja tuh Bang, kalau boleh tahu? Saya nyebutnya atau beberapa teman lebih mengenalnya dengan istilah world music ya. Musik dunia. World music ya, mungkin seperti itu. Musik-musik dunia ya. Walaupun dari Indonesia juga kelasnya kan dunia juga kan Bang. Nah ini pementasan di wilayah-wilayah Indonesia saja kan itu kan. Nah ada musisi muda banyak juga Bang? Banyak. Siapa aja itu kalau kita... Ya ada Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Ya, kemudian ada Bintang, ada Rizky. Mereka tergolong muda ya, masih belasan. Yang mereka kemudian menaruh interestnya terhadap musik-musik tradisional gitu. Dan ini kan pementasan yang sekarang nanti tanggal 15 November nanti di Taman Ismail Marzuki. Iya. Itu Abang bilang ada 100 musisi dan penari. Iya. Nah penarinya ini bagaimana Bang? Penarinya kolektif. Kita undang dari beberapa teman yang punya kelompok tari. Kebetulan besok tuh teman-teman dari SMP 4 ya yang terlibat. Kemudian ada dari penari dari Gayatri, kemudian ada beberapa penari dari Magenta juga. Jadi mereka berkolaborasi dengan durasi 2 jam dengan play yang mudah-mudahan bisa menyenangkan dan bisa menyentuh penonton gitu. Ya, jadi ini pertunjukannya itu musik dan tari. Iya.
Ada juga puisi dan sambil ada yang melukis juga di tengah pertunjukan itu. Jadi gabungan dari Beberapa kompartemen seni. beberapa kompartemen ya, kompartemen musik, kompartemen tari, lukis, ya. dan puisi. Teater. Gitu. Pantun nggak Bang? Pantun. Ya udah diwakili mungkin. Terus diwakili dengan puisi tadi ya. Jadi memang agak serius ini kan, secara orkestranya ya. Saya kira serius banget. Serius banget ya. Jadi lebih kepada eksplanasi musikal ya, yang serius dibanding dengan entertain ya Bang. Iya, iya. Tapi tetap kan ada penontonnya Bang. Ada penonton. Ada. Ini bayar karcis, beli atau bayar pertunjukannya atau enggak kebetulan besok ini enggak, karena kita dibantu oleh pemerintah juga untuk menggunakan fasilitas itu ya, semacam jatah tempat ya gitu. Jatah tempat dan kerjasama. Jadi siapapun penontonnya boleh hadir, asalkan tempatnya muat. Iya. Taman Ismail Marzuki. Geraha Bakti Budaya 15 November. Bakti Budaya. Berapa lama durasi yang akan Abang pertunjukan tuh Bang, musik dan tari ini? 2 jam setelah ngitung kemarin ya. Dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10. Kalau kita datang jam 10 berarti udah nggak bisa kita tonton lagi kan Bang? Gitu. Tapi kalau jam 8 masih bisa. Datangnya 7:30 lah. Oh, 7:30 ya Bang ya? Supaya duduk paling depan Bang? Setidaknya ya begitulah kira-kira. Ya. Dan jangan terlambat loh gitu. Gitu. Makanya kita banyak menanya ini karena kita pengen nonton. Gitu. Jadi Abang ini 100 memanage semua. Ya. Dan mereka karena guyup tadi kan memang tidak digaji mereka kan Bang? Enggak. Jadi apa yang mereka dapat Bang? Banyak ilmu ya yang berterbangan setiap kita mau konser tunggal itu beberapa minggu bahkan bulannya gitu. Banyak sekali yang memang kita dapetin manfaatnya ya, karena gimana pun juga bahwa musik adalah sebuah tadi ilmu pengetahuan, kemudian dia bagian dari seni pertunjukan gitu, dimana saling musik itu kan jembatan interaksi sosial ya, yang dimana kita saling menyentuh melalui karya, melalui sentuhan sikap, respon, tanggung jawab, loyalitas dan sebagainya. Itu yang menyenangkan ketika kita bekerja berdasarkan beberapa hal itu sih. Bang, kalau boleh tahu nanti pertunjukannya itu musik apa yang akan dominan Bang? Apakah tradisional musik? Apakah genre musik yang dari luar negeri juga campur? Atau bagaimana Bang? Saya kira masih mix ya. Persentasenya itu masih 50-50% antara alat tradisional dan konvensional, antara pop dan klasik dan jazz. Jadi memang ini diramu seringan mungkin gitu. Bahwa ilmu pengetahuan juga harus sampai kepada audiens itu melalui cara yang smooth ya, yang smooth. Jadi kita membuatnya nggak bikin orang mikir gitu, terus masih bisa merasakan sebuah peristiwa. Jadi mereka datang itu tidak hanya untuk nonton. Wah, saya sedang ngalamin sebuah peristiwa nih, peristiwa kesenian. Itu yang kita highlight gitu. Jadi nanti inilah konser yang kemudian konser kesekian, tapi termasuk yang sangat bermakna ya Bang ya. Saya kira begitu. 29 tahun kita di jalur sunyi Bang. Sampai sekarang Bang? Sampai sekarang. Terus musiknya dari mana? Kan kalau sunyi nggak kedengeran musiknya Bang. Maksudnya gimana jalur sunyi ini Bang? Iya, tidak dilirik oleh masyarakat, tidak dilirik oleh sponsor. Ya pemerintah pun nyentuhnya ya dikit-dikit aja gitu, ala kadarnya aja gitu kan. Kemudian outlet dalam hal ini menyediakan porsi yang juga cukup sedikit untuk musik-musik seperti ini. Iya. Dan ini sebenarnya musiknya gabungan antara kontemporer sama tradisional kayaknya. Tradisional dan konvensional ya maksudnya. Oh iya. Tradisional dan jadi walaupun tradisional tapi mutakhir ini ya. Saya kira begitu karena konsepnya adalah kekinian itu tadi ya. Iya, kekinian tadi ya. Dan mulainya siapa yang mulai Bang nih pertunjukan ini? Nanti Abang langsung mulai drang gitu atau ada? Nanti coba kita di pertunjukan itu apa prolognya bagaimana Bang? Pertunjukan besok itu dimulai dengan nuansa pesisir. Pesisir selatan, di mana di situ ada gumam vokal laki-laki yang dengan suara yang khas dari pesisir. Kemudian juga ada rebab dari Pariaman. Kemudian ada sinden dari Sundanya yang akan saling merajut. Dan kemudian itu istilah musiknya fade in ya, fade in melalui perkusi dari beberapa wilayah di Indonesia. Ada tifa, ada kendang Sunda, Bali dan sebagainya gitu. Terus merangkai pada sebuah komposisi. Dan diakhiri dengan happy ending sih. Happy ending. Jadi epilognya happy ending. Happy ending.
menuju Mudah-mudahan, kepada Bang. yang lebih baik, itu Iya. intinya begitu. Mudah-mudahan ketika kita dengarkan dengan enak, perginya kita gembira, pulangnya kita tenang, ngantuk tidur, Bang ya. Iya. Ya, karena jam 10 malam sih Bang Kebawa selesai ya. ngimpi itu ya. Itu tadi fokus kita kepada acara pertunjukan musik yang akan diadakan oleh Mahaginta, komunitas paguyuban musik dari Bang Uyung sebagai pimpinannya yang memang berupa padepokan ya, dengan musik yang lengkap, tradisional maupun modern ya. Dan dibantu secara sedikit dari pemerintah dengan cara meminjamkan tempat saja, gitu kan Bang? Iya, kurang lebih. Gitu. Emang keterlaluan juga nih Bang. Ya dikasih biaya Bang sama pemerintah ini. Ini Jakarta apa mana nih Bang? DKI? Iya, DKI dan ya sebenarnya Kementerian Kebudayaan juga harusnya punya peran yang cukup signifikan ya. Artinya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia sebagai sebuah kementerian. Soalnya sebagai afiliator dan sebagai penarik ya. Saya setuju kalau kementerian itu menjadi pemikir. Harusnya pemikir ya. Pemikir, bukan fasilitator. Kita nggak butuh difasilitasin. Kita nggak butuh uang. Harusnya mereka berpikir sih. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini gitu. Di dunia di musiknya di kebudayaan umumnya ya. Gitu. Dan mereka belum memikirkan, malah kita yang pribadi-pribadinya memikirkan. Ya, bisa dimaklumi ya karena lagi mencari pola, jadi nomenklaturnya juga masih meraba-raba. Jadi saya pribadi baru nontonin aja dulu gitu. Ya, padahal Indonesia sudah merdeka 70 tahun ya Bang ya. Ya. Masih meraba-raba aja tuh Menteri Kebudayaan itu Bang. Dari sejak dulu dia dan barangkali begini, kebudayaan kita nih agak direcokin oleh pemerintah itu sejak tahun 60-an gitu. Sejak zaman PKI? Ya, sebelumnya lah. Sebelumnya? Lekra kan ada itu zaman dulu kan. Jadi musik kita banyak dicampuri oleh, memang culture juga ya. Culture adat istiadat, sesuku juga ada kan mempengaruhi. Budaya juga sama agama juga Bang ya. Jadi kan ada waktu zaman komunis tuh Lekra maju kan gitu. Zamannya Orde Baru mulai budaya-budaya Indonesia yang sifatnya Pancasilais juga maju juga ya. Pas reformasi ini nggak ada yang bertanggung jawab. Bahkan Menteri Kebudayaan pun kayaknya nggak peduli nih. Kelihatan. Tidak dilirik lagi ya karena mereka menganggap bahwa seni itu adalah sebagai cost center ya gitu. Jadi, seni sebagai? Ya cost center gitu, artinya beban aja gitu. Beban hidup negara. Ya mungkin gitu. Ya nggak kayak di Amerika kan musik sebagai yang apa? Ya hanya 4 negara kalau nggak salah yang 4 negara yang concern dengan musik ya. Seni ya, dengan seni ya. Apa aja tuh Bang negara itu? Korea, Italia, Jepang sama Prancis ya. Korea, Italia, Jepang, Prancis dan Indonesia tidak. Saya kira belum karena kita masih sibuk berpolitik. Kita masih sibuk berdagang. Nah, kita mau tahu nih Menteri Kebudayaan sekarang ini kan siapa? Fadli, Bang Fadli. Ini kan dia juga kan ahli sastra Rusia nih, Bang. Harusnya kan di Rusia kan banyak musik juga kan. Harusnya dia musiknya bagus juga ini. Bagus. Pak Fadli pernah kita ngobrol lama juga. Beliau pengetahuannya sangat baik ya gitu. Ya. Hanya saja mungkin para pembisiknya juga perlu dibekali oleh sebuah ilmu pengetahuan. Itu tadi Bang. Apa sih yang dibutuhin oleh bangsa ini gitu loh. Apa yang dibutuhkan Bang? Membuat sebuah landmark. Setidaknya di Asia gitu. Bahasanya musik. Enggak, kebudayaan kita gitu. Kebudayaan kita? Iya. Ya harusnya itu yang harus dibuat gitu. Sehingganya orang aware. Dunia tuh aware lagi gitu. Dengan budaya tradisi Indonesia? Iya tentunya gitu. Maksudnya jangan sampai dicolong Malaysia gitu Bang. Kan Malaysia suka klaim itu kan. Klaim ini. Udah biasa terjadi. Bahkan Raja Mongol juga diklaim sama Malaysia tuh kemarin. Gitu. Ya ini berarti kan tugasnya Menteri Kebudayaan ya Bang? Tugas semua kita sih. Ya kita agak sedikit berpolitik dulu Bang ya. Kita pengen tahu juga. Abang Uyung ini kan main di Taman Ismail Marzuki. Ini ditarik sama orang partai nggak sih Bang? Enggak sama sekali ya. Kan Menteri Kebudayaan dari partai mana itu? Kurang tahu saya. Tapi nggak ditarik ya? Saya pengen ditarik sama partai, tapi nggak ada yang mau gitu. Sampai partai aja nggak mau narik saya gitu, apalagi sponsor. Karena gitu. musik jadi beban itu tadi Bang ya. Padahal musik itu sebenarnya bukan beban, tapi punya peranan penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ya. Ya sedih umumnya lah gitu kan. Dunia paling akurat itu kan seni. Ya. Dunia yang punya keakurasian tinggi itu. Ya. Bukan ilmu pengacara. Ya.
bukan ilmu tentara, bukan ilmu kedokteran. Ya, Gitu. ini ilmu seni nih Bang. Paling akurat Bang. Ya. Eksak, paling eksak. Eksak ya. Jadi pemirsa, ini tadi kita bicara Panjang dan Bang Uyung ini tentang latar belakang beliau, kemudian paguyuban yang sudah dibuatnya, dan prestasi-prestasi karya yang sudah berlangsung ya. Yang di luar negeri kita nggak banyak nanya nih Bang ya, tapi banyak yang di luar negeri ya Abang sudah pentas ya. Dia gitu beberapa ya. Dari sudut pandang Bang Uyung ya. Tapi kita mau bertanya tentang pandangan Bang Uyung sekarang tentang musik di Indonesia yang sekarang ini. Jadi kita kasih clue-clue di mana sekarang ini musik Indonesia itu tampaknya banyak didominasi oleh musisi-musisi dari Indonesia bagian timur. Dan itu tergambar dengan lagu-lagu yang ada di medsos, di TikTok, di Instagram, dan bahkan di YouTube ya. Lagu-lagu dari timur itu mulai merajai pasar musik Indonesia. Ya, jadi apalagi pas kemarin di Istana Negara kan ada lagu Tabola Bale. Itu kan lagu kombinasi timur yang kemudian mengambil juga pakem-pakem tradisional dari Minang ya, di mix itu kan. Tapi memang sebenarnya dominan dari timur. Karena kita sudah pelajari juga beberapa lagu-lagu yang sudah kemudian viral itu dari wilayah Indonesia Timur, Bang. Dari NTT, dari Papua, dari Ambon, dan bahkan ada yang dari Sulawesi. Tapi timur yang merajai musik Indonesia sekarang, Bang. Gimana pandangan Abang? Iya, kalaupun iya itu saya lihatnya masih secara kebetulan aja ya. Koinsiden ya, iya, kebetulan ya. Kebetulan saja. Kalau secara keseluruhan saya ngelihatnya peta musik Indonesia sih udah selesai gitu. Peta musik Indonesia? Udah kelar lah, udah selesai. Selesai tamat finish end atau gimana, Bang? Ya sudah, kita sudah selesai itu, tidak akan ada satu karya lagi yang bisa mendunia ya Bang ya. Ya bahwa karya yang bisa didengar itu mendunia ini terlalu sempit sekarang ini gitu, bahwa sebuah lagu yang kemudian menjadi hit di TikTok gitu ya. Saya tidak menyebutnya sebuah karya yang mendunia ya. Kita perlu samain dulu persepsi ini gitu. Karya mendunia itu adalah di mana karya satu komposer Indonesia yang diperdengarkan di bulan misalnya. Ada 16 lagu yang dibawa ke bulan dan diperdengarkan. Di bulan ini di bulan satelit planet kita, bumi kan bulan. Itu bukan bulan Desember, Januari, bukan. Oh, gitu. Ya, salah satu dari 16 karya musik Indonesia itu dibawa ke bulan untuk disetel dan terpilih salah satu karya Indonesia, yaitu karya buatan Abang. Bukan. Nah, itu judulnya Ketawang Puspawarna yang digubah lagi sama almarhum Rahayu Supanggah waktu itu. Dan beberapa karya luar negeri lainnya gitu ya. Ada dikirim ke bulan dan di setel di sana gitu. Yang untuk sebuah penelitian. Ya, yang mendengarkan di bulan kan nggak ada tahu di bulan, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi deng gitu aja Bang. Iya. Gitu. Walaupun dia bunyi tapi nggak ada yang dengerin Bang. Gimana caranya kemudian itu kita bisa apresiasi Bang? Iya, bahwa itu menjadi salah satu karya terpilih gitu ya. Untuk dilakukan sebuah penelitian. Apapun hasil penelitian itu. Iya. Ya, sebuah keilmuan yang akan dihasilkan setelah itu, kita nggak tahu selanjutnya. Paling tidak dengan terpilihnya itu. Dikirim ke bulan itu lewat apa, pesawat? NASA dulu. NASA tahun dikirim ke bulan. 76 ya. Dia setel sama NASA gitu. Terus yang dengerin nggak tahu siapa? Nggak tahu siapa. Penelitian tentang apa itu juga, tapi NASA yang punya kerjaan itu. Iya. Ini NASA ini kadang-kadang pintar-pintar bodoh ya Bang. Iya, kayaknya begitu. Taruh lagu di bulan, nggak ada yang dengerin Bang. Pinternya mereka itu, bodohnya mereka juga tuh Bang. Pandangan saya Bang ya, tapi kalau Abang kita nggak tahu ini kan. Jadi termasuk lagu Indonesia ada yang sampai ke bulan ya Bang. Mungkin ada alien kali di sana yang dengerin Bang. Saya rasa mereka penggemar berat itu musik Indonesia, alien-alien itu sih. Alien-alien. Di bulan ada alien Bang. Kayaknya ada beberapa gitu ya. Iya. Ya tapi kita apresiasi lah karena ini kan sudah masuk dalam konteks NASA ya. Yang kadang-kadang kalau ukuran kita berpikir sekarang ini nggak masuk akal. Tapi kita nggak tahu ukuran masa depan atau ukuran NASA sendiri kan. Jangan-jangan ini adalah penelitian yang ilmiah banget. Begitu kan. Jadi kita paling pertama kita apresiasi ya Bang ya. Ada lagu Indonesia. Nah, cuman lagu ini siapa yang buat Bang? Atau musik Indonesia nih sampai ke NASA ini? Yang tadi itu Abang cerita. Iya. Abang nggak terlibat di dalamnya? Enggak. Tahun 76 itu saya. Oh itu tahun 76 itu ya? 76 kan Abang masih umur 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi cuma dengar cerita ya. Kita juga baru dengar cerita sekarang ini Bang ya. Ada lagu-lagu Indonesia yang ke bulan Bang.
Tapi harapan Abang dengan adanya Magenta ini, apa mau bikin lagu sampai ke bulan juga kah, Bang? Atau musik sampai ke Enggak, bulan? cuma mendekatkan masyarakat lagi dengan budayanya. Mendekatkan masyarakat lagi dengan budayanya. Karena selama ini hampir 20-an tahun setelah reformasi, kita disibukkan dengan urusan politik saja kan Bang ya. Sampai urusan seni, budaya, itu hampir terlupakan. Gitu kira-kira Bang ya? Gitu. Dan Abang ini, Bang Uyung ya, dengan paguyubannya Magenta, salah satu partisi di wilayah negara kita yang kemudian mencoba mengedepankan lagi musik, lagu, budaya, tradisi Indonesia ya, yang beragam ini Bang ya. Kira-kira begitu kan Bang ya? Baik, Bang Uyung, sudah banyak yang kita dengar secara profesi, pengalaman, kemampuan teknikal, sama pengetahuan di dunia musik juga. Bang, apa yang Abang bisa berikan pandangan-pandangan Abang kepada masyarakat Indonesia yang mendengarkan acara ini, Bang? Ya, buat masyarakat kita sih harapannya tuh kembali ya menggunakan karya-karya lokal wisdom gitu ya. Karena gimana pun juga bahwa karya kita tuh tetap dipandang sebenarnya oleh teman-teman di belahan bumi sana gitu. Karena kita tidak lagi menganggapnya itu sebuah warisan, sebuah legasi yang memang kita harus pertahankan gitu. Dan itu punya aura tersendiri gitu ketika kita membuat sebuah karya kemudian diaplikasi di karya-karya sekarang ini gitu. Jadi cintailah bangsamu gitu. Ya seperti yang saya pernah sampaikan itu ya, bahwa kita punya karya bagus kemudian kita taruhnya di tempat yang nggak tepat gitu. Jadi itu saya kira keputusan saya sendiri untuk tidak lagi menggunakan jasa-jasa digital platform dan sebagainya gitu ya. Menjadi bahan perbandingan aja gitu loh. Dan ini sangat membahayakan bagi dunia seni pertunjukan. Dunia seni pertunjukan ya, bukan dunia entertain gitu. Kalau buat teman-teman yang perlu cari uang sih silakan aja gitu. Ini sisi entertain ya Bang ya. Sisi entertain dan sisi ideal. Jadi Bang Uyung ini mengambil posisi sisi ideal saja. Entertain kecil, presentasinya idealnya yang besar. Seniman tahu betul bagaimana mengurus karyanya gitu. Seniman lebih tahu gitu. Jadi teman-teman nggak usah menggerecoki ya. Visinya para entertainer atau anak-anak band saya nyebutnya. Bukan artis, bukan seniman gitu. Beda loh seniman sama artis itu gitu. Ya beda. Sama entertainer gitu. Tapi nggak mungkin kita saling menyinggung karena jalannya ada jalan masing-masing ya Bang ya. Jalan masing-masing. Musik apa aja bisa dijadikan sebuah alat, bisa jadi tunggangan, bisa jadi entertain tadi. Saya memilih musik itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan tentang temuan-temuan yang terkini, kemudian teknik presentasinya, belum lagi kita masuk ke teori-teorinya ya, mengenai mikrotone, tangga nada, birama dan sebagainya gitu. Ya, bangsa ini kan sudah gagal mewariskan kepada generasi berikutnya gitu. Jadi selamat tinggallah kebudayaan kita gitu. Dulu agama jumlahnya sedikit, kebudayaan banyak sekali. Sekarang kebalik. Kebudayaan sedikit, agama yang lebih banyak jumlahnya. Ratusan jumlah agama di kita sekarang. Dan saya merasa bersyukur bahwa kebudayaan kita semakin hancur, semakin hilang. Budaya apa yang mau dipertahankan kita? Sebutin. Budaya bertarung dalam kain sarung sampai mati. Itu yang kita mau pertahanin. Maaf, budaya buka buah dada di salah satu pulau di bagian sana, itu yang mau kita pertahanin. Budaya buang-buang makanan gitu. Budaya sabung ayam sampai mati, ateis saja nggak setuju. Ini dari perspektif Bang Uyung. Bang, perspektif itu juga dilihat harus dengan ketinggian yang sama. Ya, kita melihat perspektif dari sudut yang sama dengan ketinggian yang berbeda akan beda hasilnya. Makanya itu disebut sebagai perspektif. Karena perspektif itu banyak ukurannya. Kita mau ukuran yang mana yang mau dipakai? Apakah ukuran yang 1, ukuran 2, ukuran 3, bahkan dalam satu sudut ada sudut-sudut lain. Jadi banyak begitu. Makanya kadang-kala perspektif itu bersinggungan, kadang-kala tidak perlu bersinggungan. Yang penting sejalan, membentuk satu bentukan begitu. Nah, ini kita dari perspektifnya Bang Uyung sebagai penilai budaya juga ternyata. Begitu Bang.
Dulu kita menulis sesuatu di atas buah lontar. Ya. Sekarang di gadget tuh. Saya dibayar pakai palawija kok. Paman saya dulu bikin lagu Isbandi, Iskandar itu bikin lagu itu dianterin beras. Menjadi miskin mereka dengan tanda kutip. Enggak. Zaman dulu itu musik adalah penghibur yang tanpa cuan. Zaman dulu ya. Karena musik itu digabungkan dengan adat, dengan upacara-upacara yang tanpa cuan. Zaman sekarang musik lebih spesifik. Ada yang pakai cuan, ada yang nggak pakai cuan. Bang Uyung termasuk yang nggak pakai cuan. Kira-kira itu Bang ya? Ya, mungkin. Baik, pemirsa cumi-cumi.com, daripada kita ngalor ngidul kejauhan, tapi yang jelas ini bahaya nih kalau terus ini nih. Waduh, sudut pandang yang dari Bang Uyung, seorang berprofesi sebagai musisi, aransemen lagu, pecinta musik tradisional dan pengembang alat-alat musik tradisional dengan paguyubannya Mahagenta. Mahagenta. Guyup musisi dan yang berpusat di Citayam ya, Kabupaten Bogor, Padepokan. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.